Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'da. Pemirsa NU TV Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, insyaallah sampai kepada umatnya ila akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa yang kita jalani itu berjalan seimbang dengan umur yang kita jalani pula. Puasa yang kita lakukan, kalaulah kita boleh hitung-hitungan, itu kan kalau kita hitung ini, misalnya dari mulai akil baliknya kita, anggap saja 15 tahun kita itu akil balik ya, karena batasan maksimal dari akil balik itu kan 15 tahun. Kalau sekarang umur kita sudah 50 tahun, artinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diharuskan menjalankan perintah Allah, itu sudah 35 tahun menjadi seorang muslim yang sejati. Dan itu berarti menandakan puasa yang kita lakukan itu sudah 35 kali kita bertemu dengan Ramadan. Satu pertanyaan sebetulnya, apakah puasa kita sama dengan ketika kita baru kenal dengan kewajiban puasa? Di usia 15 tahun kita kenal dengan dalil yang sama. Setiap datangnya Ramadan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tentunya ini menjadi evaluasi bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa NU TV Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita agar semakin baik nilainya, prestasinya, ibadah kita setiap hari harus lebih baik. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Artinya puasa yang kita lakukan di tahun sekarang lebih baik dari tahun kemarin, dan menjadi sebuah barometer bagi kita dalam kehidupan, bahwa sebagai umat Islam yang notabene kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian harapannya adalah pembentukan karakter. Sekarang saya mau bertanya kepada semua, ibadah yang kita lakukan sudahkah membentuk karakter kita? Sudahkah lebih baik? Makanya yuk kita bareng-bareng di bulan Ramadan, khususnya tahun sekarang ini, kita perbaiki nilai-nilai puasa yang kita lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda seperti ini? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Kalau orang disuruh berpuasa, kadang ya banyak yang mau, ya mungkin dengan niatan yang macam-macam lah. Ya, ada yang puasa karena sesuatu dan sebagainya, tapi bukan ini yang diharapkan. Ya, kita berharap agar puasa kita lebih baik, agar puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihatnya di Risalatus Shiyam, kitab Risalatus Shiyam itu berbunyi begini: khamsatun tukhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa untuk menggugurkan pahala puasa, dan ini harus kita fahami dengan baik. Ini harus menjadi sebuah artinya pegangan bagi kita, agar
tidak terjebak melakukan hal-hal yang nantinya akan merusak puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, al-kidhbu. Al-kidhbu itu bohong. Orangnya berpuasa, mau puasanya, tapi ternyata bohongnya nggak bisa hilang. Lagi puasa pun dia bohong. Maka bohong itu nanti akan merusak pahala dari puasa. Artinya sia-sia dong puasa yang kita lakukan, karena kitanya tetap saja tidak bisa berhenti untuk berbohong. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, rasan kalau bahasa Cirebonnya, membicarakan aib orang lain. Ini larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggunjingkan orang lain, membicarakan aib orang lain. Ya, apalagi di bulan puasa. Makanya puasa itu Masya Allah, kalau kita betul-betul selami ibadah puasa yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan keluar dari puasa, akan menjadi manusia yang lebih baik. Itu tadi, jangan kita berghibah, membicarakan aib-aib orang lain. Dilarang sama Allah, dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wan namimah. Namimah pun juga nggak boleh. Itu menggugurkan pahala puasa. Ya. Mengadu domba orang lain. Ini loh, nggak boleh lah, nggak boleh. Jadi artinya dari tiga hal yang tadi saya sampaikan tadi itu adalah sifat-sifat yang tidak baik yang semua manusia itu tidak suka. Apakah kita senang berteman dengan orang yang suka bohong? Apakah kita senang dengan orang yang berteman dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain? Apakah kita senang dengan orang-orang yang dia suka mengadu domba orang lain? Tentunya kita tidak senang. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Orang yang gemarnya itu sumpah palsu. Insyaallah, hati-hati ya kita umat Islam, pemirsa NTV Cirebon yang dirahmati Allah, jangan kita mengumbar sumpah kita, apalagi mengatasnamakan Allah, ternyata kita nggak bisa memenuhinya. Dan yang terakhir, wanadhru bisyahwatin, memandang dengan pandangan yang penuh syahwat. Itu 5 hal yang merusak pahala puasa kita. Maka hati-hatilah, camkan baik-baik agar kita menjadikan puasa kita menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin. Insya Allah ketika ibadah puasa kita lakukan dengan baik, maka hasilnya pun akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.